kabar? Pasti pada sehat dong. Oh, pastinya dong. Jadi kita hari ini mau ngapain? Nah, sekarang kita mau mulai ibadah nih. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat menerima dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ray, bangun Ray. Minggu Ray, hari Minggu Ray. Nyanyi Ray. Ayo Ray. Ayo. Nyepat sih. Nyanyi aja bentaran. Pujian. Namanya Tuanku ya. Nama Tuhanku. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang
capek banget nih, nggak pakai sepeda. Nah, lagian lu nggak bawa sepeda. Punya gue jelek sepedanya, gue pengen sepeda yang lipat yang bisa masuk dompet. Nggak harus bagus-bagus sepeda mah, yang penting bisa jalan kita. Iya sih, lagian juga ngapain sih olahraga, capek juga. Kan bagus olahraga buat jantung. Tapi lagian kan orang mati kan nggak harus olahraga terus. Masa sih? Iya, emang ada ayatnya di Alkitab kalau kita harus olahraga terus. Gue juga nggak tahu sih. Mungkin kita tanya sama penganut sama si Patrick. Beda lah yuk. Ya. Ya gimana kalian ya? Halo, Ci. Halo. Selamat pagi. Pagi. Dari mana nih? Dari mana? Dari luar kita. Dari luar habis olahraga dong kita. Kita dong. olahraga. Olahraga apaan? Beda? Sepeda. Oh. Dia lari. Oh lari? Nggak pakai sepeda. Ya kenapa? Kenapa? Mau nanya nih, Ci. Kalau selama pandemi gini kita rebahan terus bagus nggak sih? Rebahan. Salah nggak? Soalnya aku suka banget kan rebahan gitu di rumah malas-malesan, bangun siang. Itu bagus gak sih sebenarnya? Kalau rebahan itu sebenarnya boleh, tapi kalau terus-terusan itu yang nggak boleh. Kenapa tuh? Ya karena kan kalau kita rebahan terus-terusan, jadi kita malas, nggak mau ngapa-ngapain, ya kan? Karena kan memang kita di rumah, nggak boleh kemana-mana, ya kan? Betul. Jadi selama pandemi ini kan kita kan dianjurkan sama pemerintah tidak boleh keluar kalau tidak ada kepentingan. Nah makanya ya rebahan nggak apa-apa, asal jangan sampai kita lupa waktu, kita nggak mau ngapa-ngapain. Nah itu yang salah. Jadi rebahan nggak apa-apa, tapi jangan terus-terusan. Apalagi Gitu. sambil makan sambil rebahan. Nah. Bisa salah masuk hidung dah. Keselak nggak? Keselak, iya bener. Main game, semuanya rebahan. Nah, Kan juga tuh, tiduran bahaya. rebahan sambil main game kayak ini nih, yang salah tuh. Boleh Mata rebahan. rusak ya. Iya, matanya rusak. Terus nih Ci, aku pengen nanya lu juga. Kalau misalkan berolahraga terus nih, kan kita mati nggak ada yang tahu. Kalau kita sehat tiba-tiba mati, gimana? Maksudnya Brian, jadi mau olahraga mau enggak, kalau udah waktunya mati Iya aja. gitu. Ya iya, memang iya orang mati nggak ada yang tahu. Tapi alangkah baiknya kalau mati kita tuh posisinya enak. Coba kita mati dalam posisi sakit-sakitan, posisi badannya nggak sehat, dirawat, dibawa ke rumah sakit dan lain sebagainya. Ya kan lebih bagus kalau kita bisa jaga tubuh kita supaya sehat, supaya nggak sakit. Jadi mati sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Emang nggak ada hubungannya, ada hubungannya nggak olahraga sama orang mati? Waktunya nggak ada hubungannya, tapi ada hubungannya dengan kita menjaga supaya badan kita seger, badan kita sehat. Apalagi kebayang nih cowok, maunya kan apa? Nggak cuma ganteng, tapi badannya biar bagus. Emang ada cewek mau kalau misalnya badannya melebar ke kanan ke kiri, ya tetap harus jaga fisik biar bagus. Tapi gini, olahraga itu perlu. Olahraga itu salah satu mencegah supaya kita itu tetap sehat gitu. Jadi bukan apakah olahraga itu Mencegah bisa kematian? mencegah kematian? Ya enggak. Kan kalau mati kan ya mati-mati aja bener karena berita tadi. Cuma ketika kita berolahraga itu tubuh kita jadi sehat. Nah, ketika kita berolahraga itu ada satu hormon yang akan keluar dan itu membuat kita itu jadi bahagia. Oh, bahagia Iya. tuh. Hormonnya itu namanya itu saya lupa deh. Ntar Saya googling. bukan maksud, ntar googling deh ya. Googling. Endotrin apa gitu pokoknya namanya. Nah, itu kalau kita berolahraga, nah bukan berarti semua penyakit itu hilang, tapi kita menjadi sehat gitu. Jadi perlu banget olahraga itu, harus. Makanya dicek kalau nggak bahagia, jangan-jangan kurang olahraga tuh. Nah, itu. Kurang bahagia sama pandemi, berarti kurang gerak, kebanyakan Emang rebahan. olahraga itu ada ayatnya di Alkitab. Ayat. Kalau ayat sih nggak ada. Ayat gak ada. Ayat nggak ada. Secara Kita spesifik. harus berolahraga gitu nggak ada. Secara ya. spesifik. Tapi kita bisa belajar bersama-sama di Alkitab. Ada ayat yang secara tidak langsung kita harus menjaga tubuh kita. Nah, menjaga tubuh kita itu apa? Ya kita harus olahraga, kita harus beristirahat dengan teratur gitu. Nah, kita baca nih dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan ayat 17. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, boleh kita simak bareng-bareng. Begini ya, bunyi firman Tuhannya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?
Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, teman-teman, di sini ayatnya nggak berbicara tentang olahraga, tapi bahwa tubuh kita itu adalah bait Allah. Dan kita harus menjaganya ya, Pak ya? Betul. Berarti Dengan cara rebahan apa? terus-terusan itu menjaga bait Allah nggak? Iya. Enggak sih. Ya. Dengan cara berolahraga dan hidup produktif. Kalau misalnya tubuh kita nggak bisa jaga, kita kayak membinasakan tubuh kita. Dibilang apa? Barang siapa membinasakan bait Allah, maka dia akan dibinasakan. Ya, itu bukan ngomongin orang lain. Kalau kita sendiri yang membinasakan tubuh kita sebagai bait Allah, males-malesan, makan titik-titik terus-terusan. Nah, enak banget itu. Ya apa itu? Indo titik-titik, Indotit. Itu kan seneng banget tuh. Seafood, ya. Seafood mah nggak apa-apa, sebut. Jangan yang sebut merek. aja. MC titik-titik itu banyak makan begitu, nggak apa-apa kan, enak di lidah, tapi enak nggak di tubuh. Nah itu sama aja, kita kayak membinasakan, bukannya kita membinasakan bait Allah, itu yang salah. Jadi kalau dibilang konteksnya kita tadi kan olahraga, jadi tetap kita harus olahraga itu bukan kita harus lari-lari, sepeda. Kita sambil duduk, sambil rebahan juga olahraga loh. Sit up itu kan olahraga tuh, sit up. Itu rebahan. Iya kan? Nah, Yang penting niat sih kok. betul. Iya, benar, yang Iya, penting niatnya. Olahraga. sambil ngepel, sek sek, itu juga olahraga, tapi jangan jadi Cuci alasan. motor itu juga olahraga loh. Kan kita capek tuh gerakan Iya, badan. betul. Yang penting badan kita bergerak. Olahraga sambil berhemat masa pandemi. Jadi nggak perlu keluar uang untuk cuci motor sama cuci mobil. Cuci mobil, papanya lagi cuci mobil, bantuin. Olahraga. Gitu. Yang penting berkeringat gitu ya. Iya, benar. Udah gitu, Ci. Sekarang infonya, beritanya banyak yang berubah-ubah tentang corona. Dokter bilang masker ini nggak boleh dipakai, masker kain katanya kurang bagus. Dan kita juga bingung nih harus kayak gimana, pakai masker yang ini atau nggak pakai masker sama sekali. Itu gimana tuh? Gimana Jadi- sikap kita pas pandemi ini? Ya fenomenanya kan sekarang itu karena media itu memberikan peranan untuk menyampaikan informasi dengan sangat cepat. Kita klik aja udah langsung semuanya keluar gitu loh. Ya pertanyaannya mana yang jadi panutan? Mana yang bener kan? Mana yang benar? Nah, kembali lagi kita adalah anak Tuhan. Apapun pun yang menjadi patokan kita adalah firman Tuhan. Tuhan lah. Di firman Tuhan ada tuh kalau kita mau ngomongin. Kita mau ikut yang mana? Nah, Ya. jadi gini, kalau untuk masalah itu kan pemerintah sudah menetapkan. Pemerintah sudah membuat aturan. Nah, karena kita sebagai anak Tuhan, kita harus taat aturan pemerintah. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada pemerintahan yang dari Yang Allah. tidak berasal daripada Allah. Iya, kita buka firman Tuhannya lagi. Ya, Ada dasarnya semuanya. di dalam Roma 13 ayat yang pertama. Begini firman Tuhannya. Tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Nah, pemerintah di atas kita itu siapa? Ya ada presiden, ada menteri-menteri, ada DPR. Nah, mereka kan yang membuat peraturan-peraturan itu kan. Dan kita tinggal di Indonesia, kita harus taat kepada peraturan itu. Nah, seperti ini. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi begini teman-teman. Sebaik dan seburuk apapun pemerintahan kita percaya bahwa itu semuanya berasal daripada Allah. Pilihannya Allah. Dan apa yang sudah ditetapkan pemerintah tentang wabah ini, tentang corona ini, kita harus cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, nggak boleh keluar rumah, ya harus kita taati. Begitu. Jadi tentang bagaimana boleh pakai masker ini, pakai masker itu, yang penting kita tetap pakai masker. Itu kan. Ikuti panduan pemerintah, Ikuti panduan pemerintah. resminya. Itu. Jadi firman Tuhan sudah mengatakan bahwa tidak ada pemerintahan yang tidak berasal daripada Allah. Maka kita ikutin aja. Ya. Seperti itu. Di 1 Petrus 2 ayat 13 juga dikatakan begini. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Jadi kita tunduk kepada pemerintah itu karena Allah, karena kita tunduk kepada Allah. Allah menyuruh kita tunduk kepada pemerintah, kepada semua lembaga manusia. Pemerintah itu apa? Lembaga manusia. Betul. Makanya kita ikuti panduan mereka, panduan resminya mereka. Jadi makanya untuk membedakan ini hoax atau enggak, ya kan banyak web yang memang ini asalnya dari pemerintah, ini bukan. Jadi pasti di situ lebih teruji lah.
makanya kita ikutin gitu. Itulah pentingnya dibentuk lembaga-lembaga manusia, karena itu Allah juga yang menghendaki supaya kita belajar tunduk. Jadi gitu, ikutin yang itu. Berarti kita nggak usah bingung ya. Nggak usah bingung, udah nggak usah bingung. Ikutin aturan pemerintah. Aturan Iya. pemerintah, karena kan apalagi sekarang kan masker kan banyak kan Iya, pilihannya ada kan. tipe tuh, yang ada kain, Iya. yang harus masker ini, masker Betul. itu. Ada juga yang jualan yang gambarnya mulut. yang penting Boleh, fungsi, nggak apa-apa. yang penting fungsi. Iya. Karena di sekitarnya presiden, di sekitarnya siapapun yang ngasih instruksi itu kan pasti juga ada orang-orang yang memang ahli di bidangnya gitu. Nggak mungkin mereka langsung ngawur ini. Loh itu kan dokternya kurang kompeten atau apa. Tapi kalau sampai detik ini mereka masih ditetapin, masih menjabat, ya itu tugas kita adalah tunduk. Itu ya. Betul, gitu. Oh, Ci, mau nanya lagi nih. Oh iya, apa-apa? Kan zaman-zaman sekarang kan orang-orang kalau mau olahraga ngikutin tren kan. Dan olahraga itu memerlukan alat. Gym gitu ya? Ya, seperti gym, sepeda dan lain-lain kan. Kan alat yang murah kan nggak terlalu aman tuh. Jadi kita tuh harus beli alat yang mahal atau gimana? Kalau yang mahal. Kan tadi udah dibilang kan. Jadi kita olahraga itu nggak perlu yang mahal-mahal lah. Namanya kita di rumah kan. Iya. Kalau nge-gym kan tutup. Iya. Nggak boleh. Gerombol-gerombol nggak boleh kan. Kita tiduran rebahan gitu sambil itu udah olahraga gitu. Nah, Aman juga, yang aman penting juga, juga iya. jangan salah gerak juga. jadi olahraga itu nggak perlu kita harus nge-gym, kita harus Beli beli alat yang alat yang mahal. mahal gitu. Kalau Yang- kita nggak punya sepeda juga jangan maksain buat beli sepeda. Yang katanya Brian Ah. pengen sepeda bisa dilipat masukin dompet. Iya. Emang ada. sepeda. Sepedanya juga jelek. Iya. Terus disetel supaya kalau capek kakinya tinggal naik ke atas Iya. sepeda gitu. Itu mah bukan olahraga. Nggak. Jadi gini, kita berolahraga itu yang penting membuat tubuh kita kan sehat. Tubuh kita itu bisa menolak segala penyakit itu supaya antibodi kita itu imun tubuh kita itu tetap bagus gitu Dan kan. baik Allah terjaga. Iya. Jadi nggak perlu yang kita harus mengeluarkan duit banyak, kita harus nge-gym, kita harus beli sepeda, kita harus beli alat-alat apa itu. Yang penting apa yang ada di sekitar kita itu yang bisa kita pakai. Koko ingat dulu waktu masih muda. Sekarang udah tua. Ya, sekarang udah lebih tua dari kalian lah gitu ya. Barbel itu nggak beli. Tahu nggak pakai apa? Itu kotak semen kaleng itu bisa tuh bikin barbel. Pernah lihat nggak kayak gitu? Pernah. Itu bikin kayak gitu, nggak beli gitu. Kasih aja sisa-sisa semen pasir gitu, bikin itu, nggak beli, nggak mahal kan? Gitu. Nah itu juga buat gini-gini udah sehat kan? Gitu, udah olahraga itu namanya. Dan banyak hal yang bisa kita manfaatin. Kita mau itu yang kayak Pull up. di Pull up, iya. itu. Akan ada pintu kan di rumah kan? Kayak aja gini. Nggak usah Ya, ke gym bisa. gitu. Ya, jadi kita manfaatin apa yang mau ada gitu. mau skipping, nggak ada skipping pakai karet gelang tuh. Di Oh, iya. itu. Jadi nggak perlu yang mahal-mahal gitu. Kalau yang mahal itu kan tuh ngikutin tren, ngikutin Ntar ada masanya temen-temen juga. kita gitu kan. Yuk nge-gym yuk gitu. Keren kan gitu. Nggak salah juga, nggak salah. Cuma untuk saat ini kan kita nggak bisa. Iya, betul. Gitu. Jadi kita manfaatin apa yang ada. Sepeda juga nggak harus yang mahal, yang penting aman dipakai Betul. dan bisa dipergunakan. Kalau bisa dipakai bareng-bareng dengan keluarga. Yang penting tetap jaga kesehatan dengan bersepeda. Sekarang kan lagi rame tuh di jalanan. Tetap perhatikan keamanan. Jangan naik sepeda di tengah jalan raya ngambilnya jalur kanan gitu, atau ada lampu merah diterobos atau apa. Yang penting jaga keamanan, jaga kesehatan, bisa dipakai dengan baik, tubuh sehat, hati bahagia, Tuhan disukakan. Itu yang Amin. penting dari olahraga. Betul. Paham belum? Paham dong. Ya udah Ciko, thank you banget ya Thank you, buat thank you. informasinya. Sip. Sekarang aku sama Kotobi pengen olahraga lagi. Ayo. Oke. Semangat ya, Ah. semangat ya, jaga Ya. jaga kesehatan, keamanan Ya, juga Tuhan berkati ya. diperhatikan ya. Hati-hati loh ya di jalan ya. Ya. Udah tahu kan Bray, olahraga itu udah bagus banget buat kesehatan kita, buat jasmani sama rohani kita. Iya sih. Gue jadi tahu olahraga itu penting ya. Udah yuk. Kita langsung Sama olahraga yuk. Naik apaan? Itu ada sepeda. Di mana? Nih, saya punya sepeda ya. Dadah. Nah, Brian nanti aku gitu sepeda mahal.
Udah dong pastinya. Pasti udah pada ngerti kan intinya gimana. Oh iya, pastilah. Oke, jadi sekarang kita mau doa penutupan. Yuk kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah menyaksikan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa tertanam di hati kami dan bisa berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Dah guys, sampai jumpa. See you next week. See you.